Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue Van Leo. Lama banget gue nggak upload video, sekitar 5 bulan yang lalu. Gue bakal ceritain kenapa gue nggak upload video lagi. Dan gue bakal sedikit cerita kesah piluh. Ya bahasanya ya. Ya pokoknya kisah-kisah gue selama WHV ini agak lumayan lelah. Tidak seindah yang dibayangkan, tidak seindah di YouTube. Oh my god. But ya, gue bakal cerita. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like videonya, share ke teman-teman kalian juga. Keep on watching. Thank you. Hello, gue Van Leo by the way. Gue bakal ceritain kisah-kisah BHV story gue. Ya, kisah apa sih namanya ya? Kisah peluh kisah kayak gitulah ya. Gue bakal ceritain pokoknya story BHV gue selama gue di sini, yang duit gue sisa $8 di ATM dan gue minus sekitar 500-an dolar. Gue bakal ceritain itu semua. Dan gue baru dapat kerja yang benar-benar stabil itu sekitar 5 bulan kemudian gue hidup di sini. Gue baru menemuin yang benar-benar kerja gue stabil, dari penghasilannya, dari benar-benar gara-gara corona juga. Jadi gue bakal ceritain, so nggak usah panjang-panjang lagi. Gue bakal ceritain dari terakhir kali gue bikin video yang room tour itu, gue kemana. Jadi kenapa kok bisa gue kesasar di Goulburn itu, gara-gara gue apply dari Jakarta. Gue udah siapin semuanya dari Jakarta. Gue dan teman-teman gue berlima, kita apply dari beberapa, dari yang bisa kita apply di Jakarta kita apply, yang nggak bisa ya udah kita apply di sini. Jadi ada 2 company doang yang bisa di apply dari Jakarta. Satu di Dabo, Meat Factory tapi ya, karena gue mencoba untuk menghindari farm, tapi kenyataannya gue masuk juga ke farm. Dia lupain itu. Jadi yang pertama Dabo, yang kedua di Goulburn ini gitu loh. Dua-duanya bisa apply di Jakarta. Tapi sayangnya pada saat kita apply yang di Dabo ini, kita bisa apply. Cuma mereka itu bilang kalau oke, kalau misalnya kalian datang udah nyampe di Sydney, kalian kabarin aja gitu. Kalian udah di Australia, kita bakal manggil kalian untuk induction. Nah yang Goulburn ini kita dapat jadwal induction. Tapi jadwal inductionnya itu ada saat seminggu sebelum kita nyampe. Jadi misalnya tanggal inductionnya harusnya hari ini, kita tuh tiket minggu depan gitu loh. Otomatis nggak bisa dong. Kayak kita mencoba nego, waduh gimana ya kita nyampe sananya bisanya sekitar tanggal ini gitu kan. Bisa nggak? Tuh, nggak dibales tuh. Akhirnya ya udah kita berharap di Dabo doang nih. Ada nanti di Dabo kita nyampe Sydney kita langsung kabarin lah kalau kita udah nyampe Australia gitu kan, baru kita ke Dabu gitu. Ternyata 5 hari kemudian si yang di Goulburn bales bahwa oke, kalian nyampe tanggal sekian di Sydney ya, boleh deh kalian induction gitu. Akhirnya kita excited dong, dan kita memilih aduh ya udahlah nggak usah ngabarin Dabu gitu kan, karena kita udah dapet nih, udah pasti. Dengan gue cuma bawa duit sekitar 15 jutaan deh kalau nggak salah ya, 15 jutaan gue bawa duit, kita udah pasti keterima gitu kan, kita karena udah dapat second chance gitu kan. Ya udah akhirnya kita berangkat. Gue udah beli mobil rame-rame karena tepatnya di suburb, diharuskan ada mobil karena kita berlima juga, susah untuk nebeng-nebeng gitu. Akhirnya kita kumpulin duit beli mobil, dan gue beli peralatan-peralatan untuk gue pribadi. Gue beli makan, gue butuh bayar rent, segala macamnya gue keluarin deh, sampai akhirnya sekitar tinggal $500 duit gue. Kita udah induction, kita harus nunggu sekitar 2 mingguan. Nah selama 2 minggu kita nunggu ini, kita kan ngeluarin budget terus ya, kita bayar rent, apalagi rentnya sini per minggu, kita bayar rent, kita bayar makan, bayar segala macem. Oke, setelah kita 2 minggu nunggu kok nggak ada kabar. Aduh, akhirnya kita coba calling office. Mereka bilang ya udah nanti kalau misalnya ada yang kosong kita bakal panggil kok, kita udah panggil. Akhirnya gitu terus.
akhirnya 3 minggu kita udah tiga mingguan lebih kita nunggu, akhirnya kita memutuskan untuk kita cari kerja lain dengan duit yang sudah semakin menipis. Kita telat banget karena kita kayak berharap kita udah dipanggil dari Jakarta. Sedih deh kalau ceritain. Jadi akhirnya kita dapat info bahwa di Queensland itu ada lagi buka lowongan di farm. Akhirnya kita ke sana berlima, kita berjalan ke sana, road trip. Akhirnya nyampe lah sana. Dengan posisi perjalanan gue ke Goulburn ke Stanthorpe itu sekitar 18 jam. Di tabungan gue cuma tinggal $8. Dan gue nggak tahu nyampe sana rent gue seperti apa. Gue harus bayar rent, gue harus bayar bon money, gue harus makan di sana, harus pokoknya hidup di sana seperti apa. Gue nggak tahu, yang penting gue jalan aja dulu. Ternyata setelah perjalanan, temen gue, sahabat gue satu-satunya ini si Eca, dia menolong gue banget karena dia emang udah kenal gue dari Jakarta kan. Jadi dia bilang, ya udah Bun, kayak pakai aja duit gue ini gitu loh. Kalau belum nanti lo balikinnya pas pada saat perjalanan aja gitu kan. Gue bersyukur banget di situ ada dia. Jadi gue bisa pakai duit dia untuk bertahan hidup di Stanthorpe ini. Jadi kenapa kok gue bisa sampai minus? Karena gue nggak bilang orang tua gue kalau gue ke Australia. Jadi orang tua gue belum tahu pada saat itu kalau gue di Australia. Jadi gue berusaha untuk kayak, ya udah gue survive sendiri gitu loh. Gue mencoba bisa survive dengan duit segitu, toh gue juga ada keterima di Goulburn ini gitu, gue bakal kerja dengan harapan yang 3 bulan lagi ya gue udah nggak minta, gue bakal ngasih gitu loh. Dan ternyata semuanya zonk, totally zonk. Apalagi sebulan kemudian setelah Februari, Maret, Corona. Jadi udah tambah kenapa zaman gue kayak gini gitu kan, zaman WHV yang 2019 kayak gini banget gitu cobaannya. Akhirnya gue berjalan dari ke Stanthorpe. Di Stanthorpe gue bakal kasih kalian videonya nanti. Kalau gue sempet, gue bakal kasih video gimana kerjanya di Stanthorpe, seperti apa sih. Gue jadi kerja di situ tuh kayak di strawberry misahin tanaman gitu. Dia piece rate, tapi piece rate-nya tuh lumayan gitu loh daripada farm yang lain mungkin ya. Tapi gue juga belum pernah ke farm yang terlalu gimana. Gue tuh cuma farm tuh strawberry sama blueberry doang. Yang blueberry ini I don't like it very much. Mungkin karena gue emang gak suka farm kali ya. Jadi gue gak suka apapun tentang piece rate. Karena gue sucks at piece rate. Gue gak bisa di piece rate. Lemah gue lemah. Emang gue lemah guys. Gue gak bisa di piece rate. Mungkin yang tim cepat dia bakal suka banget di piece rate. Karena mereka kerja sesuai dengan hasil mereka gitu loh. Mereka kerja cepet ya, itu ya sesuai dengan hasil mereka kumpulkan gitu loh. Kalau gue gak bisa, gue lemah banget di piece rate. Jadi akhirnya setelah gue nyampe Stanthorpe, ternyata cuma 5 minggu doang. 5 minggu ini piece rate gue cukup untuk bayar utang gue, tapi belum cukup untuk gue melanjutkan hidup selanjutnya gitu loh. Jadi gue kayak berharapnya ya udahlah, akhirnya kita balik ke NSW karena gue berharapnya masih besar banget di meat factory di NSW, daerah NSW sini. Gue masih masa sih nggak bisa gitu loh. Gue yakin kok gitu, maksudnya masih ada kok, masih meat factory lain yang menerima atau yang buka pada saat corona kayak gini. Apalagi corona udah menyebar kan, udah keren dah pokoknya. 2019 gak ngerti lagi gue. Akhirnya kita ke Harbor berempat. Akhirnya jadi berempat karena teman gue satunya ke daerah atas, ke Bowen atau mana gitu, aku lupa. Jadi kita berempat memutuskan untuk ke Harbor. Kita mencoba farm blueberry. Gue gak suka sama lu. Gue sorry banget untuk anak-anak blueberry yang suka banget. Tapi gue gak suka piece rate, apalagi blueberry. Gue pokoknya udah deh, gue gak bisa piece rate. Akhirnya kita ke situ 2 minggu. Dan pada saat 2 minggu ini kita harus isolate selama 2 minggu. Jadi kita bisa kerja tuh di
minggu ketiga kita bisa kerja. Itu pun jarang banget guys, 1 minggu tuh paling cuma sekali kerjanya. Gila gak sih? Gue pernah seminggu itu cuma sekali kerja dan itu dapat cuma 60 atau 70 dolar gitu. Seminggu buat bayarin aja gak cukup. Gue udah stres lagi, gue udah hampir minus lagi. Dan akhirnya kita mencoba apply semua manufacturing. Dan ternyata pada saat kita apply, ada temenku si Aldi, dia dapat info kerja di meat factory di daerah Singletown, itu beef. Udah excited banget dong, waduh akhirnya bisa di meat factory nih, gila. Gue akhirnya kumpulin anak-anak, kita meeting lagi di situ. Gimana nih di Singletown lagi nerima orang, gimana kita coba apply nggak? Akhirnya anak setuju, kita apply. Setelah kita apply mudah banget guys, sumpah apply-nya tuh mudah banget. Jadi lewat line, kayak lewat agen gitu, gue juga nggak ngerti. Tapi kita nggak bayar sama sekali sepeser pun untuk apply-nya. Sedangkan kita tuh apply di beberapa online, nggak diterima-terima, nggak dipanggil-panggil. Sedangkan di Singletown ini dengan mudahnya mereka nerima kita gitu loh. Kita agak curiga gitu loh, kenapa ya gitu. Tapi percayalah, ya udahlah kita jalan aja ya, kita coba gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, toh dari Cover Bird cuma 4 jaman gitu kan, nanti kalau enggak kita balik lagi ke Blueberry gitu kan. Akhirnya kita memutuskan ya udah kita berangkat. Akhirnya kita berangkat ya kan, berangkat di meat factory ini. Setelah nyampe ternyata banyak tuh beberapa anak Indo masuk, oh ternyata bener nih. Terus ada yang payslipnya sekian, payslipnya dapat 1.200, 1.300, bakal ada overtime gitu-gitu. Wah tambah seneng dong kita. Setelah kita nyampe, kita mengikuti prosedur yang ada. Kita isolate juga waktu itu seminggu karena lagi masa corona. Kita Q fever, kita bayar sendiri semua Q fever. Akhirnya kita induction, habis induction kita langsung disuruh kerja. Wow, suka banget dong, demen banget dong. Akhirnya kita suruh kerja. Dan kalian tahu, kita langsung disuruh pegang pisau. Kerjaannya itu berat sih enggak, tapi ada beberapa temen aku, ada beberapa yang berat. Kalau bagian aku ya, aku pribadi, aku menceritakan tentang diriku. Dan diriku di bagianku tuh nggak berat, cuma butuh lo harus cepet. Dan sebenarnya tuh menurut aku tuh kerjaan untuk 2 orang gitu loh, tapi ini bener-bener di manage untuk 1 orang karena lagi kekurangan orang gitu. Lumayan, hourly-nya tuh lumayan banget, 27-28 per hour gitu loh, 1 jamnya gitu. Cuma lo harus mengerjakan semuanya sendiri gitu loh. Yang waktunya tuh cuma dikasih 9,5 jam gaji kalian. Cuma kalian karena ngerjain sendiri, akhirnya kalian menyelesaikan itu dalam waktu 12 jam gitu loh. Jadi nggak yang 3 jamnya kayak ya udah gitu, karena ini selesaiin kita belum kelar selesaiin kita kerjaan kita, ya kita nikmatin aja gitu. Akhirnya sehari berasa oke, 2 hari oke lah, 3 hari semakin kayak oh my god, gue udah lama banget sih di sini. Berasa kayak udah gimana gitu. Dan lingkungan kerjanya tuh 1 hari 2 hari oke gitu. 3 hari tuh kayak udah nggak mendukung lo gitu loh, malah menjatuhkan lo gitu. Kayak udahlah, lo kalau nggak bisa di sini atau nggak bisa ngerjain itu, lo nggak bakal pulang, lo nggak bakal smoko, lo nggak bakal lunch gitu. Lo bakal kerjain ini sampai lo selesai. Sampai gue pernah diginiin kayak, oh kerjaan lo belum selesai, lo jangan kemana-mana ya gitu, soalnya lo belum selesai kerjaan lo, jadi lo nggak boleh lunch, nggak boleh semoko. Gila nggak sih, gue juga butuh makan, gue manusia, gue bukan robot. Kalau misalnya gue keteteran ya lo bantuin dong, ya nggak keteteran. Mereka cuma malah ngeliatin dong kayak kayak kita diketawain gitu loh. Itu yang bikin gue kayak aduh, gue kayaknya nggak bisa di sini. Dan ternyata teman-teman gue merasakan hal yang sama. Tapi beberapa anak Indonesia ada juga yang betah gitu loh. Mungkin karena emang gue yang nggak mampu, atau teman-teman gue juga merasa nggak mampu gitu. Akhirnya ya udah. Ternyata funny story-nya,
ada sekitar 10 orang kalau nggak 15 orang cabut tiba-tiba, dan itu semua orang Indonesia. Sempat ada drama di situ bahwa orang Indonesia di blacklist. Jadi orang Indonesia yang mau masuk akhirnya musuhan gitu loh. Jadi itu ada list, ada beberapa anak Indonesia yang mau masuk, tapi tunggu posisi dulu. Nah ini ada anak Indonesia yang udah masuk. Ya udah masuk ini, mereka merasa kayak nggak betah gitu loh. Udah, aduh berat deh, udah, nggak karo-karuan deh pokoknya. Mereka cabut. Akhirnya si agen ini memblacklist anak Indonesia, nggak bakal bisa masuk lagi ke sini. Akhirnya marahan anak Indonesia yang belum masuk sama anak Indonesia yang udah masuk, kayak trouble segala macem. Akhirnya gue coba merasakan di situ. Gue sempat masuk, gue merasakan, gue ceritain bahwa sebenarnya menurut gue pribadi bukan kesalahan orang Indonesianya, tapi kesalahan manajemen yang di situ gitu loh. Harusnya tahu dong kenapa sih, harusnya maksudnya mencari tahu gitu loh, kenapa kok anak-anak banyak yang cabut gitu. Apakah karena perusahaannya yang seperti itu, atau emang karena kita-kitanya lemah? Nggak mungkin dong sampai 15 orang cabut gitu loh. Dan bukan orang Indonesia aja kok, ternyata ada orang Taiwan, ada orang mana China, ada orang mana lagi gitu aku lupa. Bukan orang Indonesia doang, cuma kebetulan pas orang Indonesia itu rame banget yang cabut sampai 15 gitu loh. Orang Taiwan 1-2 doang. Jadi yang blow up itu namanya Indonesia yang sempat di blacklist di single tahun ini gitu loh. Dan beberapa yang kayak ya iyalah gini. Akhirnya sempat aku rasain, gue coba ceritain ke mereka bahwa sebenarnya bukan salah Indonesia guys gitu loh. Emang perusahaannya tuh kayak gini. Yang seharusnya dikerjakan 2 orang, dia mengerjakannya 1 orang gitu loh. Jadi kita yang merasa terzolimin dong, apalagi tuh beef, sapi gitu loh. Susah, ngerti gak sih? Ternyata susah. Dan akhirnya gue mencoba merenung di situ. Apa gue mau mencoba meat factory lagi ya dengan keadaannya kayak gini gitu? Aduh, tapi gajinya oke banget. Gue nggak denial itu bahwa gajinya emang oke. Akhirnya gue berpikir ya udahlah, kita cabut juga dan kita balik ke Cove Harbor. Di mana itu blueberry lagi. Gue stres. Tapi untung gue udah lumayan bisa untuk makan gue gitu. Even gue nggak bisa nabung, even gue nggak bisa balik modal, tapi gue bisa untuk makan gue dulu selama gue di blueberry ini, hasilnya dari Singleton. Akhirnya kita apply lah OS Group. Kita balik Cove Harbor tuh sekitar 2 mingguan doang lah. Ya 2 mingguan lebih lah. Kita apply OS Group itu salah satu pabrik blueberry kayak packing gitu, salah satu terbesar di Cove Harbor gitulah pokoknya. Semua farm tuh store-nya ke situ gitu. Jadi gue apply sama teman-teman gue, dipanggil, terima bersamaan dengan gue apply di Tamworth, di meat factory lagi, tapi ini lamb, Mutton sama sheep gitu deh pokoknya. Di Tamworth ini 3 itu bingung dong, ini blueberry packing blueberry gitu loh, easy banget kan. Ini meat factory lagi yang gue pengalaman sebelumnya kayak gitu. Menimbang gue mikir bahwa gue sama temen gue si Eca ini, ya udah kalau misalnya si Eca ini kan belum sempet ngerasain Singleton kan, belum sempet ngerasain meat factory yang sapi ini, jadi dia masih rasa penasarannya masih ada gitu loh. Terus gue cerita ke Eca, Cak, kalau misalnya temen gue 2 ini nggak mau, ya udah kita berdua aja gitu loh ke meat factory yang di Tamworth ini, yang sekarang gue tinggalin ini. Akhirnya kayak ya udahlah Bun, kalau emang mereka nggak mau kita berdua aja gitu, karena bener-bener sama, rate-nya sama, hourly-nya sama, seminggu dapetnya sama, tapi easy-an packing dong pasti daripada meat factory ini. Apalagi before gue punya experience-nya nggak enak kan, kayak ya udahlah. Akhirnya kita habis kita apply ternyata bisa di situ. Akhirnya kita berunding lagi lah berempat karena nggak enak. Gimana teman-teman gue semua kan, karena kita berawal dari berempat, akhirnya gue berunding lagi, gimana kalian mau tetap di packing sini, mau masuk di packing OS Group ini, atau masuk di Thomas Food yang di Tamworth ini gitu. Tapi Thomas Food meat factory lagi.
Mereka kaget karena gue apply-nya sama Eca diem-diem. Maksudnya pastikan dulu emang ada kosong atau enggaknya, available atau enggak. Kalau emang baru gue cerita ke mereka gitu loh. Dan ternyata setelah pertimbangan 1-2 hari, ya udah, mereka ternyata ngikut karena kita masih satu mobil. Kita nggak bisa misah mobil dulu karena kita belum bisa ngumpulin duit, belum bisa untuk beli mobil lagi. Dan kita butuh mobil gitu loh. Mereka butuh mobil, gue sama Eca butuh mobil. Jadi ya kita harus berunding untuk mobil ini dong. Akhirnya keputusannya adalah mereka ikut ke Miss Factory lagi. Dan sempet teman aku satu, dia itu kayak trauma gitu karena pengalaman sebelumnya kayak gitu, kayak aduh, Miss Factory lagi ya. Ya udahlah, ayo kita coba gitu, daripada kayak gini blueberry nggak piece rate, nggak menghasilkan duit banget gitu, even dia penghasilannya lebih gede gitu kan. Piece rate-nya maksudnya ya nggak bad banget tapi nggak super banget gitu juga, standar lah untuk blueberry gitu dia. Tapi pasti sih, siapa sih orang yang nggak mau dapat duit lebih gitu kan. Oke, ya udahlah, kita berangkat. Apply-nya juga easy, gampang banget, lewat agen juga. Ya udah, akhirnya kita ke Tambor, kita coba apply. Posisi kita udah Quicksilver yang sebelumnya, jadi kita bisa langsung kerja. Setelah kita kerja, oh my god guys, menurut gue ya, itu kerjaan gampang banget. Gampang. Capek sih iya, siapa sih kerja yang gak capek? Di kantor aja juga capek ya kan. Cuma karena di beef ini, di sapi ini mungkin gede-gede kali ya, itu busy, bukan busy sih, capek banget. Tangan tuh sampai bener-bener gak bisa digerakin, bener-bener ngerek, apa tuh ngerek bahasanya apa sih, kayak kaku gitu, kaku dia pokoknya, nggak bisa. Yang di sini tuh kita masih bisa ketawa, masih bisa enak deh pokoknya, gue nggak ngerti lagi. Yang kita berempat kayak shock gitu, kayak oh my god, ini kerjaan enak banget dibandingnya kemarin gitu loh. Gue nggak ngerti lagi karena mungkin lame kali ya. Dan di sini tuh bener-bener yang kerjaan harusnya 2 orang ya disediain 2 orang, dia nggak memanage untuk 1 orang dikerjain semuanya gitu loh. Ibarat kata tuh kayak lo 1 orang, lo ngerjain 1 orang tapi lo dibayar gede gitu loh. Kalau gue mending milih dibayar biasa aja tapi kerjain 2 orang, kalau emang tuh selesainya bareng-bareng. Toh selisihnya kayak cuma $3 $4 gitu loh. Di beef gue sebelumnya kan 27-28, kalau di sini 24-an. Jadi kan selisih sekitar $3-4 kan. Ya anggaplah selisih $5 gitu kan. Cuma kerjaannya lebih easy daripada lo harus pulang, harus ribet dengan diri sendiri, kerjain semampu diri sendiri, kayak lo harus udah gitu dibully lagi, lo harus ngerjain semuanya sendiri, lo cuma diliatin doang, nggak dibantuin. Ya gue mending milih yang di sinilah, ya nggak sih? Kalau gue pribadi sih, gue mending milih di sinilah, kayak kerja untuk 2 orang gitu kan. Untuk 2 orang ya bener-bener 2 orang, mereka gajinya 2 orang gitu loh. Ya why not gitu ya. Karena gue bertahanlah di sini udah sekitar sebulan lebih dari tanggal hari ini. Dari bulan Agustus ini gue udah sekitar 1 bulan lebih nggak kerasa. Hampir 1 bulan 2 minggu kalau nggak salah deh. Itu bener-bener totally nggak kerasa aja. Tiba-tiba udah sebulan lebih. Kalau di sana gue 7 hari merasa kayak mati guys. Tapi kayaknya nih lagi apply besar-besaran. Kalau kalian misalnya mau apply yang di Thomas Food yang di Tambor ini, kalian bisa live komen di bawah, nanti bisa mungkin gue jawab. Kalau nggak by email ya nanti gue kasih line gue ya mungkin, atau nggak kalian bisa kepoin Instagram aku, kalian bisa DM gue, Kak caranya apply ke Thomas Food gimana sih gitu. Nanti aku bakal kasih tahu gitu. Siapa tahu mereka masih hire orang. So segitu aja cerita gue ceritain perjalanan gue kemarin. Dan oh iya, gue belum cerita ya kenapa gue nggak upload video lagi. Jadi gue mungkin upload video itu bakal jarang banget, karena sebenarnya gue bukan mau fokusin ke YouTube sih. Gue lebih kayak dokumentari pribadi gue untuk nanti akan masa datang, sama untuk kalian gitu loh yang pengen tahu gimana sih
di Australia gitu. Tapi gue nggak terlalu yang aktif banget, so sorry banget. Gue jarang banget aktif untuk di YouTube, upload video gitu, karena lumayan busy gue sekarang. Gue mau pengen kejar target gue, karena di sini kan bisa overtime, bisa kerja dari Senin sampai Sabtu. Jadi gue cuma libur Minggu doang. Itu Minggu bener-bener gue buat istirahat total, sama gue belanja groceries. Jadi gue kayak kejar target selama 5 bulan kemarin. Gue belum bener-bener nggak ngumpulin duit sama sekali, malah ngabisin duit. Ya, gue mungkin bakal jarang-jarang banget bikin video gitu loh. Jadi kalian kepoin aja Instagram gue juga jarang sih di Instagram. Ya setidaknya gue bakal kasih tahu kalian kalau gue ada video baru, dan kalian bisa klik tombol lonceng kan kalau gue ada video baru, pasti kalian ting gitu kan. So segitu aja cerita gue, dan I'm happy now. Kalau kalian wonder, I'm happy now. Dan gue kerja di sini untuk sampai syarat gue selesai. Mungkin syarat second year, third year gue bakal selesai, gue baru bakal pindah kerja lain sambil nunggu pandemic juga sih, kayak gimana nanti kelanjutannya. Pandemic is so sucks, I don't like it. Why? Nggak tahu lah, ya Tuhan yang tahu ya Wak. Ya udahlah, segitu aja cerita gue hari ini, cerita tentang perjalanan gue selama di Aussie. Minggu depan gue mungkin bakal upload video gue yang gue kerja di Strawberry itu, tapi gue kayaknya nggak bakal upload yang di Blueberry kali ya. Gue nggak ada videonya juga, soalnya itu adalah pengalaman tidak menyenangkan gue, dan gue nggak mau. Seharusnya upload sih ya, untuk kalian tahu, supaya pengalaman hidup di Blueberry yang tidak menyenangkan versi gue. Tapi ada loh yang menyenangkan juga. Maksudnya gue tidak bilang kalau Blueberry itu semuanya adalah sucks gitu, enggak. Tapi bagi gue pribadi, gue gak suka. Thank you, sorry anak-anak Blueberry. So bye bye guys, thank you for watching, love you, see ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.